Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Bintang Rahman dari kelas 01 Tele 002, di mana di sini saya akan membahas tentang program komputer bertemakan materi 5, di mana tentang if else dan elif. Jadi di sini tuh kita akan membahas tentang grade dengan dosen Pak Abdurrahman yang terhormat. Mari kita akan membahas materinya tentang lebih ke grade. Jadi di mana tuh di sini nanti kita akan tulis A sama dengan 20. If A sama dengan kita tulis jika A lebih dari sama dengan 80 ini, maka kita print, tulisannya akan mendapat grade A. Dan jika kalau elif, nah di pertengahannya ini kita tulis 70 sampai 50 ya. Jadi di antara ini kita akan mendapatkan grade B. Dan elif A lebih dari sama dengan 60 akan mendapatkan grade C. Terus elif lebih dari sama dengan 50 akan mendapatkan grade, oh ya kita lupa tulis grade 50, habis itu apa nih? OD. Oke, spasi. Dimana kalau dalam penulisan ini kita jangan lupa dikasih tanda petik ya, kayak ininya. Nah, kalau sudah selesai ini, kita else print, maka akan mendapatkan grade A. Itu diartikan jika tidak semua di sini, maka akan dapatnya grade E gitulah. Jadi tidak yang ini, tidak termasuk 80, tidak termasuk 70, maka akan mendapatkan grade E. Kita coba. Oke, maka Anda dapat grade E. Dimana karena kita masukannya itu nilainya Kami tertinggi itu, mencapai sorry, ada 50 iklan. juta. Yakin nggak mau? Sorry. Oke, bisa ya. Jadi sekarang coba kita ubah, misalnya ini untuk grade-nya kita ubah, jangan A-nya itu kita, sorry, ini apa nih ya? A, K. Di sini kita ubah grade-nya misalnya 60. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini Anda mendapat grade C dikarenakan apa? Dikarenakan 60 itu. Limit tertinggi mencapai 50 juta. Lagi. Yakin nggak mau? Mau. Close. Dikarenakan 60 itu termasuk ke dalam yang A lebih dari 60 itu, maka akan mendapatkan grade C. Ya, jadi gitu. Sekarang kita coba lagi, misalkan untuk yang grade D. Berarti kita misalnya jangan angka bulat lah. Kita anggapnya misalnya 30, bukan 30, 59. 55. Oke, kita coba. Nah, Anda mendapatkan grade D. Jadi di mana ya sesuai ininya, sesuai angka. Jadi coba kita tulis misalnya lebih dari 80 ya. Misalnya kita mendapat 95. Maka yang terjadi Anda mendapatkan grade A. Ya, itulah karena settingan kita di sini ketika if A nilainya di lebih dari 80, maka print atau dengan kata-kata yang kita ini tulis, maka akan mendapatkan grade A. Oke. Kan sekarang ini kan kita yang di input itu oleh programmer sendiri di sini. Sekarang saya ingin mencoba di mana akan di input oleh user. A sama dengan, oh iya, jangan lupa, dikala kita kan akan memasukkan suatu nilai bergabungan dengan nilai dan kata-kata, jadi di mana kita harus mengetik integral, int, terus dalam kurung input, terus buka kurung, print, dalam kurung lagi, sorry, ini hapus dulu, input, titik 2, print, titik 2 print, di sini masuk berapakah
nilai Anda, tutup kurung. Di sini kita kurung. Oke, saya masih kurang tahu ya ini berhasil atau enggak, tapi kita coba print dulu aja. Mulai play. Oh, ternyata error ya. Integer input. Oke, sebentar. Kita lihat dulu apa yang salah. Oke, kita sekarang sudah tadi salah ya karena kita pakai tulisan print. Jadi dimana kita kalau misalnya di sini menanyakan nanti ada angka, kalau nanti menuliskan angka, di situ kita nulisnya harus pakai integral. Jadi kita coba ya untuk play. Berapakah nilai Anda? Ini jadi ibarat user yang sedang melakukan ini akan memasukkan nilai. Misalnya dia ingin nilainya, misalnya saya dapat misalnya 85. Set, Anda mendapatkan grade A. Oke, jadi ibarat kayak gitu loh. Untuk grade ya. Misalnya kita coba mulai lagi, misalnya Anda mendapat berapakah nilai Anda? Kita masukkan itu misalnya jangan 100, misalnya kita dapat 69. Masukkah kemana? Grade C. Karena apa? Karena grade C itu terdiri dari 60 ke atas sampai batasnya 70. Jadi dimana tuh kayak yang kayak gini, misalnya A sama dengan lebih dari sama dengan 60. Nah, ini 60 juga termasuk, batasnya dia sampai elif yang 70. Jadi 60 itu sampai 69. Jadi gitu. Oke, sekarang kita ingin mencoba untuk yang bagian hertz. Jadi ada yang perkalian-perkalian gitu. Kita coba untuk materinya. Oke. Kita akan lanjut lagi di mana dalam bagian untuk ini ya, noise. Jadi di mana di sini tuh kita akan misalnya di sini A sama dengan 50. Nah, kita akan tulis if A lebih dari sama dengan titik 2, di sini tuh B misalnya. Oke, jadi kita di sini kita coba untuk yang bagian noise-nya itu, jadi misalnya B sama dengan dalam kurung 10 dibagi 100. Jadi ibarat tuh kita nanti akan nulis jika sesuatu yang lebih dari 60 angka 60 ini, maka akan terkena noise. Dalam arti noise itu akan terkena ibarat mungkin diskon lah ya. Jadi di mana akan terkena diskon noise jika sesuatu yang lebih dari 60 ini akan terkena ya noise lah bahasanya. Jadi misalnya dia hasilnya itu 60 ke atas, maka dia akan terkena misalnya 100% itu kan 10 per 100, 10 per 100. Ntar saya nyari per 100. Nah, dikali 100% ini dikali dengan tanda bintang. Dikali A. Nah, yang C-nya di mana hasil yang kayak di atas ini itu, jadi kita akan hasil yang di atas ini misalnya hasil A dikurangi B. Jadi ini merupakan hasil noise-nya. Jadi misalnya ini yang if A itu noise-nya, jika lebih dari 60 itu merupakan noise, dan B ini merupakan noise hasil dari 100% dikali. Oke, jadi seperti ini. Jadi dimana kita akan tulis print dalam kurung frekuensi yang terkena noise. Habis kayak gini, kita yang terkena noise itu kan maksudnya A.
Jadi koma A, koma, petik lagi hertz. Jadi frekuensi yang terkena noise yaitu A, nilai A-nya ini. Nah, itu yang terkena noise. Nah, kita print lagi. Di mana print terus frekuensi yang ini kan yang terkena noise. Apa lagi ya? Bentar. Oke, sebenarnya agak salah. Jadi yang terkena noise itu merupakan yang B. Terkena noise itu B. Jadi di mana frekuensi ini jika lebih dari 60 itu maka dia akan terkena noise. Nah, terkena noise-nya itu dihitung dengan cara B ini rumusnya. 10% terkena 10% dikali A hasil A tadi. Jika lebih dari 60 maka akan terkena noise. Nah, itulah hasilnya itu di B. Nah, untuk selanjutnya print print frekuensi yang diterima, yaitu kita anggapnya berarti kan frekuensi yang diterima dari apa nih yang diterimanya. Nah, koma itu sebagai spasi dari A, koma lagi dalam tutup kurung hertz. Nah, jadi ini frekuensi yang terkena noise di B, dan C ini merupakan frekuensi, kan ini yang terkena noise-nya, frekuensi yang tersisa lah ya, ibaratnya itu. Misalnya frekuensi yang tersisa dari apa? Frekuensi yang tersisa dari A ini, dari A terus koma A, koma buka kurung hertz. Oke, sekarang kita coba apakah berhasil. Play. Program finish. Oh, sorry. Oke, di sini kita jangan frekuensi yang tersisa ya. Oh, ini kenapa? Ini kita ada kesalahan. Dimana frekuensi bukan yang tersisa, frekuensi yang diterima itu adalah misalnya input frekuensi awal diterima itu 60 misalnya. Nah, dimana setelah lebih dari ada 60 ke atas, maka frekuensi yang kita terima lah, atau yang hasil dari frekuensi semua itu, nggak apa-apa ya, kita tulis terima, frekuensi yang diterima harusnya diterima. Oke, sekarang kita coba untuk ini nah, tutup. Kita coba, ini jangan A, jadi ini di C. Frekuensi yang diterima ini merupakan hasil dari C nanti. Kita coba, kalau misalnya 50, apakah dia masih terkena noise? Sorry. Oke, di sini jadi misalnya kita sekarang langsung saja, dimana input ini kita akan sesuai dengan user. Misalnya kita mulai ya.
Jadi berapakah frekuensi yang masuk, nanti user akan memasukkan inputannya. Nah, jika sesuatu itu adalah sama dengan atau lebih dari 60, maka dia akan terkena noise. Nah, sehingga yang noise ini nanti jika terkena noise maka akan terdeteksi dan terbilang frekuensi yang hilang karena noise-nya berapa nih, karena dikali ini. Dan kalau untuk yang frekuensi yang diterimanya hasil dikali noise ini, terus yang masukannya ini berapa nih, terus dikurangin sama yang noise ini, itulah yang hasilnya yang diterima. Kalau misalnya kurang dari 60 yang inputan yang dimasukin, maka frekuensi tidak terkena noise. Ibarat gini, kita play. Jadi di sini misalnya kita tulis 70, maka frekuensi yang masuk adalah 7 Hz, dimana karena tidak terkena noise 7 ya. Misalnya kita tulis lagi, misalnya kita run lagi, yang masuk misalnya 80. Jadi di mana di sini frekuensi keterangannya yang masuk adalah 80. Nah, dia itu yang hilang karena noise itu adalah 8.0 atau 10 80 itu merupakan 10%-nya yaitu 8. Nah, frekuensi yang diterima sehingga 80 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, inilah jika terkena noise. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.